एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari part 1 berkenaan dengan masalah-masalah fikih berkaitan dengan sholat tarawih. Nah, karena videonya terlalu panjang, jadi saya membaginya ke dalam dua bagian. Nah, ini video yang kedua ini adalah lanjutan sebetulnya dari video yang pertama. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kalau di suatu tempat tidak ada hafiz Quran, maka apakah imam boleh pegang Quran sambil sholat? Ini pertanyaan ini kan sedikit agak baru sepertinya ya. Apakah mengimami sholat boleh pakai Al-Quran? Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa mengimami sholat dengan memegang Al-Quran atau ada makmum pegang Al-Quran. Nah, kalau imam misalnya lupa, maka makmum itu mengingatkan. Nah, ini sebetulnya dalam kondisi umum tidak pantas gitu, tidak pantas untuk dilakukan seperti itu, karena dengan begini keinginan untuk menghafal Al-Quran nanti jadi berkurang begitu. Nah, menurut Imam Hanafi, dengan melakukan seperti ini sholatnya menjadi fasid, sholatnya menjadi rusak. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengizinkan hal ini. Jadi di antara fuqaha juga berbeda. Nah, di dalam fikih Ahmadiyah disampaikan kalau memang terpaksa dan bertujuan untuk menghidupkan sunnah tarawih. Sunnah tarawih itu kan salah satu sunnah tarawih menghidupkan Al-Quran, yakni mengulang bacaan Al-Quran. Kalau di sini kita di Kadian ini dengan hafiz ya, dengan hafiz. Jadi satu hari minimal satu juz, bisa 1 jam itu sholat tarawih. Ya, kalau 30 hari 30 juz habiskan Al-Quran. Jadi salah satu sunnahnya itu mengulang Al-Quran. Nah, kalau dengan tujuan ini atau karena terpaksa begitu, maka diizinkan dengan syarat minta izin dulu ke markas, ke huzur, minta izin ke pusat begitu. Tidak bisa juga kita karena ada izin seperti ini lantas ya udah sholat tarawih pakai pegang Al-Quran, yang nggak bisa seperti itu. Harus ada izin khusus juga, karena ini bukan keadaan untuk keadaan umum, tapi untuk keadaan khusus saja. Di sebagian asar itu kan riwayat-riwayat atau yang sanadnya hanya sampai kepada para sahabat, diriwayatkan bahwa Hazrat Utsman adalah ta'ala anhu ketika sholat nafal, beliau menyuruh seseorang berdiri di samping beliau, dan kalau beliau lupa maka orang itu akan mengingatkan. Nah, banyak lagi riwayat-riwayat lain yang dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini juga pernah diamalkan oleh para sahabat di zaman sahabat, namun ini bukan untuk dijadikan suatu referensi umum atau ketetapan umum begitu untuk semuanya. Pertanyaan yang kedua, di bulan Ramadan jika hujan, apakah sholat maghrib dan isya boleh dijamak sedangkan ada sholat tarawih? Berkaitan dengan menjamak sholat maghrib dan isya di bulan Ramadan karena ada hujan, karena ada suatu keadaan tertentu, dan dengan adanya kesepakatan jemaah yang hadir ketika itu sebetulnya tidak masalah. Nah, kalau ingin mengerjakan sholat tarawih bisa dikerjakan langsung setelah sholat di jamaah, atau kalau misalnya jamaahnya bisa tinggal, bisa juga dikerjakan di waktu biasa mengerjakan sholat tarawih begitu. Nah, pada dasarnya tidak ada si larangan atau himbauan atau dari syariat dalam hal mentakdim. Mentakdim itu kan mengerjakan di awal, yakni langsung setelah maghrib jamaah isya itu, atau mentakhir mengerjakan kemudian di waktu yang biasa kita mengerjakan sholat tarawih. Tidak ada sebetulnya larangan atau himbauan dari syariat. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi saja. Pertanyaan yang ketiga, di sebagian tempat setelah sholat tarawih dibagikan manisan, apa hukumnya? Nah, kalau di kita mungkin di sini bukan manisan tapi makanan, misalnya ada yang bagi-bagi makanan gitu. Nah, di dalam fikih Ahmadiyah dijelaskan bahwa hal seperti ini lebih baik untuk tidak dibiasakan, karena dalam urusan agama, amalan-amalan yang bisa diterima adalah amalan yang ada dalilnya, ada dasarnya dari Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Kalau tidak, maka ini cenderung akan membuka pintu-pintu bid'ah begitu.
dan akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dasarnya, yang tidak berdasar. Nah, dalam hal ini perlu saya sampaikan juga di sini berkenaan dengan mengucapkan maaf sebelum Ramadan. Kan kita banyak mengucapkan maaf sebelum Ramadan, atau kalau di kampung saya itu ada belimau, dia namanya mandi sebelum Ramadan, itu apa namanya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian atau ada ziarah kubur yang khusus di bulan Ramadan. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak ada dijumpai di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Meskipun mengucapkan maaf dan berziarah kubur adalah suatu pekerjaan yang baik dan dianjurkan oleh syariat, tapi kalau dikhususkan di hari-hari tertentu, misalnya sebelum Ramadan, sebelum Id, nanti ini ditakutkan malah condong kepada arah bid'ah atau bisa membuka pintu-pintu bid'ah begitu. Berkenaan dengan tradisi maaf-maafan ini, yakni sebelum Ramadan dan sebelum hari raya Id, itu sebetulnya di jemaat kita punya role model, yakni khalifah. Seingat saya tidak pernah ada khalifah mencontohkan hal seperti itu, dan juga tidak pernah beliau menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Nah, dalam hal ini dapat saya sampaikan bahwa kita seharusnya sebagai Muslim Ahmadi harus mewarnai umat Muslim yang lain, bukan malah kebalik, jadi diwarnai oleh umat Muslim yang lain begitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan inventarisir, kemudian insyaallah akan dijawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.